Balik lagi di Penis, obrolan pedas dan manis bersama gue Bella dan Tata. Nah, kita udah masuk episode kedua nih, Kak. Yep. Kita kemarin yang pertama. Tapi BTW tadi opening lu tadi apa? Hello. Hello apa hai tadi ya? Hai. Gua apa? Nggak sama. Biarin aja. Apa ya? Oke, kita balik lagi. Kemarin itu kita launching yang pertama awal Januari, kita bikin episode pertama adalah dari sisi si penumpang. Yap, Ya kan, betul. penumpang yang masih terganggu dengan keberadaan pertanyaan Pertanyaan supir yang oleh dilontarkan supir dan agak menjurus ke privacy. Betul. Atau yang istilahnya mengganggu perjalanan lu. Yap. Bukan mengganggu dalam arti kenyamanan ya, Mengganggu kenyamanan aja. kita. Agak nggak enak aja di kuping gitu. Tapi tetap sudah ada positifnya kita ambil juga kan. Iya. Kemarin. Nah, kalau ini yang sekarang versi tetap sama, gue ingatkan lagi, balik lagi adalah ini opini Yap, pribadi. ini pendapat pribadi kita. Dan ini pengalaman kita pribadi juga. Jadi apa yang kita omongin ini sebenarnya apa yang diomongin sama supir ke kita pas kita sedang melakukan pembicaraan di dalam mobilnya. Jadi tapi saya kayak miring ya. Jadi benar, balik lagi ke proses yang tadi. Apakah memang kalian suka atau tidak suka? Semoga suka, karena ini balik ke opini pribadi dan ini adalah Disclaimer. Jadi opininya adalah opini pribadi, value-nya value dari kita. Betul. Ya kan? Dan ada juga beberapa nanti yang akan disampaikan juga oleh saya dan Bella. Mungkin cerita-cerita teman kita. Ya, tapi balik lagi kepada value masing-masing yang kita curhatin di rekam saat ini. Nah, gini. Gue tipe penumpang yang tidak bisa diam. Tidak bisa diam artinya gitu, bukan. Kalau Tapi gue lebih seneng diam. Kalau Bella lebih senang saat dia duduk manis, selamat siang bu, gitu kan. Dia langsung duduk manis, tangan dilipat, kayak Kak. Kalau gue langsung duduk yang gimana pak hari ini pak, gitu. Gue tipenya kayak gitu karena gue bukan tipe penggoda, tapi gue nggak suka sepi gitu. Ada kalanya gue suka sepi, tapi kalau udah malam. Benar. Ya kan? Jadi saat gue masuk buka pintu, jadi gue ceritain satu pengalaman pribadi gue saat gue tinggal di Jakarta Timur, rumah gue, dan gue mau jalan ke arah Jakarta Pusat. Kita sebut aja cluenya Sudirman. Depannya S, belakangnya M. Udah kejawab. Iya kan, ke arah sana. Nah, jadi gini. Waktu itu gue pas banget pagi antara jam 5 lewat 10 ya mungkin sekitar 5 lewat 5 atau 5 lewat 10 lah pokoknya. Itu dapat pas banget order, dan kebetulan memang range umurnya antara umurnya supir ini itu sekitaran 40 ke 50 gitu. Jadi yang pasti tuaan dia daripada gue gitu. Kebetulan daripada tuaan gue kan. Nah, terus pas gue naik seperti biasa, pagi kak gitu, karena mungkin kata lebih muda, jadi gue nggak dipanggil pagi bu gitu, pagi kak, sorry ya pagi kak, pagi juga pak, gue bilang gitu. Udah dong, gimana nih pak, ya ini pertama nih pak, penumpang pertama, gue udah bacot duluan gitu gue. Iya nih baru aja keluar, kebetulan rumah saya di blok sana. Oh ternyata kita satu komplek gitu, cuma dia kebanyakan sih gitu kalau pagi ya, kalau pagi gitu banyakan yang terdekat kan yang diambil. Nah itu kita udah masuk corona sih 2020 ya kan. 2020 udah masuk corona. Tembakan gue yang pertama adalah, pak kalau pagi udah dapet, apakah pagi rame sekarang ini orderannya seperti sebelum corona 2019 2020 kita corona kan. Dia dengan jawabnya gini, ya sekarang udah bersyukur banget sih kak kalau pagi kita dapet zaman corona. Dulu kalau sebelum corona itu saking errornya, saking banyaknya yang order, itu aplikasi error. Jadi saat kita tekan klik, supir udah dapat, supirnya hilang. Ya. Kayak gitu, crowded banget gitu. Jadi hectic banget gitu dan penuh banget. Nah, kalau sekarang dia sampai nungguin, sampai mantangin, gue kok jadi bahasa mantengin mantengin sampai yang aduh mana sih, tak langsung buru-buru sebelum diambil sama supir yang lainnya, karena kan areanya dekat-dekat situ. Nah itu udah bahagia banget, itu sesuatu yang menurut dia gitu, padahal sebenarnya nilainya itu nggak seberapa, paling sekitar 50-an ya kayaknya kalau sini Sudirman kalau pagi 55 sampai 60 lah sekitaran itu. Nah itu teks waktunya jarak tempuhnya sekitar 45 menit sampai 1 jam, tapi sih sekitar 45 menit karena nggak macet. Nah gue ngobrol sama dia dari yang gitu sekarang nggak rame ya pak. Oh pak, ini mobil pribadi atau mobil ada bosnya?
Gue bukan yang mau ngerampok, bukan. Gue mau tahu doang. Ternyata dia ngomongnya gini, ya rata-rata sih Kak, hampir 50%, 60% supir Grab itu dia udah ngambil cicilan sendiri. Gitu, karena apa? Yang udah pengalaman sebelum corona ya, survei pasar mereka itu nutup cicilan mereka sekitar 2,8 dia mereka 2,5 ke atas sampai dengan 3,5 mereka masih sanggup gitu. Nah, range mobilnya itu ya sorry gue sebut nggak ada endorse, tapi ya Ayla, Sigra, Avanza, Xenia antara itu mobilnya, karena kan mereka terkenal dengan iritnya untuk nutup nutup apa Kak? Perjalanan sama untungnya dia lah gitu. Nah, akhirnya dia bilang cuma agak sulit, terkeok-keok, terngesot-ngesot, terkepot-kepot kata dia. Karena membayar leasing ternyata nggak nutup. Lo bayangin, cicilan mobil dia cuma 2,8 juta. Kalau kita bagi 30 hari dia kerja, berarti sehari cuma butuh berapa? 100.000. Bener nggak? Itu dia nggak dapat sehari 100.000, dia Grab car. Iya. Itu perjalanan gue pagi yang 60.000 udah nggak bakal dapat sampai ntar sore. Saking sepinya gitu loh. Jadi gila ya, gue bilang oh my god, gue bilang gitu. Gue masih kasih tips berapa nih? Masa tipsnya double? Tips enggak sih, kalau tips sih relatif lah, itu sosok lah, itu lo masing-masing. Gue berpikir aja gitu, 2,8 juta dia nggak sanggup nyicil leasingnya, terus dia sehari dapat berapa? Dia makan berapa? Ongkos berapa? Aduh gila, gue bilang gue nggak menyalahkan keadaan situasi yang saat ini orang ngomong politik lah, ini gue nggak sampai ke situ otak gue gitu. Gue cuma berpikir adalah ya kita cari duit gitu doang. Ternyata ada efeknya nih, dari ini efeknya luar biasa gitu, sampai ganjlok. Sampai ada beberapa yang dia cerita ke gue, temen-temennya itu leasing ditarik dong. Iya. Leasing ditarik gitu loh. Gitu. Padahal cicilan tinggal 6 bulan lagi selesai itu mobil, leasing ditarik. Mau gila nggak? Kalau lu nggak kuat-kuat. Gue juga ada pengalaman pas dapet supirnya supir baru. Jadi dia baru 3 bulan. Oh my god. Baru 3 bulan ngambil itu mobil. Cicilannya. Dan itu pandemi datang. Dia baru 3 bulan, tadinya yang enak-enak gitu dengan pasti udah banyak tuh. Udah seneng gitu kan, ini pasti nutup apa segala macam gitu. 3 bulan jalan pandemi udah langsung gitu, udah langsung lesu lagi. Langsung drop lah. Terus gue tanya, terus gimana dong Pak untuk nutup? Ya gimana Mbak, mau nggak mau ya saya lihat aja nanti sampai 2-3 bulan ke depan. Kalau memang nggak nutup ya udah, saya nggak bisa nge-Grab lagi, saya nggak bisa online lagi gitu. Maaf ya. Semoga kita di endorse sama transportasi tersebut. Sama aplikasinya. Jadi hampir sama lah ya yang gue alami. Jadi dalam proses gue 45 menit itu perjalanan, gue tuh berpikirnya logis banget. Nih orang pasti udah berkeluarga gitu. Even dia single atau bujangan, tetap dia punya orang tua kan. Gak mungkin kita lepas tangan bertanggung jawab terhadap lingkungan inner kita gitu. Lain di dalam keluarga gitu kan, pastinya gitu. Dan gue berpikir gila ya, maksudnya gini, saat itu satu hal banget yang pasti dirasain 20 juta umat manusia apa? Saat lo duduk di situ sebagai penumpang. Empati, dan satu lagi yang buat diri lo sendiri, bersyukur. Bersyukur banget lo masih bisa mengeluarkan uang segitu, padahal itu pendapatannya dia. Tapi lo bukan dengan gampangnya, masih dengan leluasa mengeluarkan uang segitu untuk transportasi tersebut. Betul. Itu bener-bener rasa yang lo bilang ya Allah ya Rohim gitu. Sorry, agama gue Muslim, jadi gue pasti akan bilang astagfirullahaladzim gitu. Langsung empati kita tuh bener-bener langsung ke atas gitu. Tadi cuma denger oh gitu, langsung gini, muka lo langsung berubah dari yang sampai kayak gitu loh. Sampai mungkin kalau misalnya gue bukan tipe orang yang melo ya, mungkin kalau lo bisa meneteskan air mata nggak? Ya mungkin nantinya gitu. Ada yang saat itu mungkin nggak bisa kayak gitu, paling oh ya Pak, ini Bapak tetap sehat ya Pak, tetap sehat, tetap semangat ya Pak, tetap berdoa. Itu doang, karena kita pun nggak pernah tahu ada di posisi memang beda. Kita bukan supir ya, kita karyawan, tapi kita namanya kita kerja, kita nggak pernah tahu posisi kita endingnya kayak apa nantinya, apakah di posisi yang seperti itu atau enggak gitu. Jadi yang bisa gue rasakan menurut saat itu, hari itu gue benar-benar bersyukur sama apa yang gue dapat, sama apa yang gue rasakan gitu semenjak pandemi gitu loh. Bersyukur, dan gue nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa menghindar di posisi itu kapan. Iya. Nggak pernah ada yang mau kalau untuk memilih, nggak pernah. Tapi kan skenarionya kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi satu hal yang paling gue berkuat untuk naikin imun saat itu apa? Bersyukur. Betul.
Bersyukur sambil nyari sarapan sih, kanan kiri lapar. Bersyukur itu pasti sih, itu menurut gue. Jadi Bener. kalau kita feedback balik sama supir yang agak kepo, flashback ke episode kita yang pertama, ya Kak Bella ya, sama supir yang suka kepo. Mungkin gue berpikir adalah itu mengurangi rasa bosan dia gitu loh. Dia menganggap semua yang naik ke mobil itu udah kayak dia merasa kayak keluarga gitu loh. Dulu karena lingkungan kerja mereka kan memang di jalan dan mereka nongkrong, minum kopi, ngobrol kayak di warung-warung gitu, kayak mereka tuh kayak keluarga gitu, sampai hampir kayak gitu pertalian mereka, sehingga saat ada customer naik mereka mencoba kayak untuk sama temen aja. Iya, sama kayak temen aja gitu. Tapi sementara kita kan nggak selalu di posisi yang kayak gitu. Nah, makanya di sini gue pengen kita itu dua arah gitu loh. Ngelihatnya dua arah, jangan cuma satu arah. Mungkin ada juga supir yang gue ajak ngobrol kesel. Bisa nggak? Bisa. Ada yang juga. tadinya dia lagi mikir apa-apa gitu. Tiba-tiba Apa nih? ini orang ngapain sih datang-datang? Pak, gimana Pak sekarang Pak? Dia nggak bisa lihat apa lagi corona, emang sepi Pak, ditanya. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi Tapi ada satu lagi sih Kak. Apa? Jadi gue pernah. Ini beneran gue dapat, jaraknya deket sih memang. Jadi pas gue naik itu dia lagi berhubungan telepon sama anaknya. Oke. Nah, terus gue tanya kan gitu, udah selesai, kok sempet nangis sama anaknya apa gimana? Terus gue tanya kan, kenapa Pak, anaknya lagi jauh? Iya Bu, anak saya masuk pesantren, istri saya kemarin baru meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu pas gue pikir, meninggal kenapa Pak? Apa karena kena corona? Oh enggak Bu, ini meninggalnya karena yang lain gitu. Tapi memang karena lagi tingginya kasus pada saat itu tidak tertangani gitu loh. Makanya buat lo di luar sana, kalau memang lo harus beraktivitas ya memang harus prokes gitu loh. Jadi nggak membebani siapapun gitu loh. Pun kalau misalkan lo berpikir dengan naik kendaraan umum lo masih aman, nggak juga gitu loh. Kalau memang lo ada yang lebih, lo bisa naik online aja gitu. Sekalian lo ngebantu orang juga gitu. Itu loh. Ya intinya berbagi sih. Sedikit benar. Tetap sedikit tapi berbagi gitu. Intinya sih berbagi, kan dan kita nggak tahu tahapnya ya. itu. Kan kita nggak tahu. Kita yang namanya ngebantu orang itu nggak harus punya uang jutaan, nggak harus gitu. Jadi kalau mau ngebantu kalau punya orang, uang jutaan kita nggak akan kita pernah nggak bikin rela podcast ikhlas juga sebesar kok itu gitu ya. loh. Nah, Banyak orang yang ngasih polisi benar. putaran 500 perak aja ngedumel. Muterin gue ngedumel, gope cuma 500 perak. Makanya kalau memang lo mau berbagi itu lo nggak harus punya uang lebih gitu. Lo dengan lo pesan online makanan secara online juga lo udah ngebantuin dia gitu. Ya, karena mereka biar ada job ya. Benar. Kalau misalkan pun terus ada lebihan di transaksi online-nya, ya kasih tip aja. Ya. Gitu. Berapapun terserah. Yang penting buat mereka itu 1.000 2.000 tuh tetap uang gitu loh. Itu ngebedain banget gitu sih ya. Jadi kita tarik supaya nggak cuma ngelihat dari menangnya si customer gitu. Sometimes pun customer kayak gua itu annoying, ngeganggu si supir tuh lagi asik-asiknya diem gitu, tenang gitu ya. Gue lagi lapar, nahan lapar, diajak ngobrol, atau mungkin dia lagi aus belum beli air, udah keburu ada order masuk gitu dari gue, malah gue ngajak ngobrol, nyerocos gitu. Nah itu sometimes juga annoying buat dia. Cuma dia nggak menunjukkan annoying, nggak menunjukkan gitu kalau gue mengganggu dia malah tetap nanggepin, tetap nice, tetap nanggepin gitu. Bener. Kadang-kadang dia sampai diem aja, gue ajak ngomong, ya kan Pak, ya Pak, ya kan Pak, ngeganggu kan ya. Kayak gue tuh ngeganggu sebenarnya, tapi ya itu gue gitu. Sampai dia diem aja. Iya sih Kak, dia ngomong gitu, dia diem lama. Pak, bener gak Pak yang saya ngomong tadi? Iya kan Pak? Gue sampai nanya kayak gitu. Terganggu, lu keselin gak? Lu keselin. Oke nih Kak, kalau dari segi supir apa sih yang bisa kita kasih ke pendengar kita ataupun mereka yang nonton kita gitu loh. Apa yang bisa kita bantu? Coba gitu. Kamila dulu mungkin. Kalau gue sih ya karena kalau misalkan lo nggak bisa traveling kemana-mana gitu, nggak bisa jalan ke kantor juga atau nganterin anak ya sekarang mungkin udah bisa dan segala macam gitu.
ada baiknya lu pesen makan online. Itu kalau misalkan tapi gini, kalau misalkan lu pesen makan online, usahain untuk kasih tip. Ya. Karena itu beda lagi gitu loh. Jadi untuk ongkos kirim pun itu kan udah beda lagi gitu. Ya. Itu sih kalau gue. Itu salah satu cara sebenarnya Kak untuk prokes, taat prokes itu tadi. Kita nggak makan di tempat, bukan berarti kita nggak melariskan dagangan mereka. Enggak. Bukan berarti kita nggak melariskan mereka yang Kita- tidak menaruh di aplikasi. Betul. Rata-rata hampir semua bantu, pedagang, hampir kita semua bantu pedagang yang lain itu juga. naruh kok di aplikasi gitu. Walaupun dia nggak naruh di aplikasi, saat kita mau beli di pinggir jalan, kita bungkus. Itu apa? Untuk menghindari prokes, untuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tanggung jawab juga terhadap orang. Kita nggak pernah tahu itu virus ada di tubuh yang mana. Benar. Gitu sih. Jadi kalau gue sih sarannya itu, kalau memang kalian mau tetap having fun, makanan tetap akan sama kok sampai ke rumah gitu. Panas tetap masih panas, karena kan kita area yang terdekat kan yang diambil, kalau yang jauh-jauh diambil gitu. Dan satu, mereka ada aktivitas. Lu lihat deh, kalau lu ke sebuah mall, lu akan lihat di depan mall itu banyak banget ojek online itu apa? Itu nungguin order food itu. Gitu banyak. Nah itulah kalau lo udah ke mall ya it's okay, tapi kalau misalnya lo di rumah mau santai ya bantu dengan cara ya itu tadi gitu. Oke. Jadi gue pengen vibes-nya positif di sini. Semua dapat yang enak, empatinya kebaca, simpatinya kebaca. Kalau memang masih ada kurang, lo mau komen, lo malu komen di YouTube kita akan kasih link email, lo bisa ceritain, kita akan kulik, kita angkat ke YouTube kita, Openis, dengan porsi dan gaya kita. Betul. Bella dan Tata. Yep. Gitu. Oke. Ini yang kedua, nanti kita akan bahas lagi tema berikutnya, tapi untuk taksi online cashless. Kita udah Cashless taksi dari online. segi penumpang dari dan segi dari penumpang segi dan supir supir udah selesai hari Yap, ini. betul. Semoga lu pada suka, dan kalau mau nambah komen atau email. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke. Kalau gitu berjumpa lagi dengan Penis Bella Tata, pedes tapi manis. bye.